الله 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 ما لنا مولى. Tiba-tiba berdiri seorang sahabat. Nah, itulah yang bernama Ukasha itu, Pak. Berdiri Ukasha ini. Nah, angkat tangan dia. Ya Rasulullah, saya sebenarnya masih ada sesuatu dengan Anda ini. Ya. Tapi seandainya tadi Anda tidak berkali-kali ngomong seperti itu, mungkin saya tak berdiri di sini. Mungkin saya tidak berdiri. Akhirnya Rasulullah lega. Coba lihat, ini pemimpin, Pak. Pemimpin merasa enak kalau ada masyarakatnya yang menyampaikan kekurangan dia. Rasulullah ini, maksud Rasulullah ini, beliau sebentar lagi mau meninggal. Beliau ingin meninggalkan dunia ini tanpa ada masalah dengan sahabatnya, dengan kawannya, dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya. Itu sebenarnya tujuan Rasulullah, sehingga mengumpulkan semua sahabatnya. Maka berdirilah Ukasha ini. Apa kata Ukasha? Ya Rasulullah, masih ingat ya ketika perang Badar dulu? Perang Badar, berarti ini masalah 8 tahunan, 8 tahun yang lalu. Ketika terjadi perang Badar, ketika saya berada di atas unta saya, tiba-tiba cambuk Anda itu, cambuknya, cemetinya itu kena badan saya. Saya nggak tahu waktu itu Anda sengaja atau tidak. Ini Pak, ada namanya kisos. Namanya kisos. Dalam Al-Quran itu kan ada mubidam, darah dibalas dengan darah, kuping dengan kuping, wal udhunu bil udhun wal ain bil ain. Kalau kita pernah mencederai matanya seseorang, maka harus dikisos, mata kita juga harus dicungkil. Pernah memotong telinga orang, maka sebagai kisosnya kita juga harus dipotong telinganya. Adam bidam, apalagi darah, meneteskan darah seorang muslim, berarti itu juga harus ada kisosnya. Dan Nabi paham itu. Nabi paham itu. Nah, Ukasha ini ingin ada kisos, tapi kan Rasulullah sendiri yang minta. Oh, ini nanti Pak, hening suasananya. Sahabat mulai emosi. Kurang ajar Ukasha ini. Mulai emosi, Pak. Oh gitu. Berarti apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, coba balik ke rumah, minta cambuk yang ada di rumah, minta pada Fatimah, di rumah ada cambuk, tolong bawa ke sini. Nah, ketika Bilal datang ke rumah dan minta kepada Fatimah, sempat heran, ada apa? Kenapa ada cambuk seperti ini? Akhirnya datanglah di masjid, Pak. Datang di masjid. Nabi mau dikisos. Nabi mau dikisos gara-gara itu tadi. Pernah Ukasha ini kena cambuk. Perang Badar lagi. Tak mungkin lah Rasulullah sengaja kan. Tapi bagaimana dengan yang disengaja itu? Akhirnya sahabat semua merah mukanya, marah, emosi. Wahai Ukasha, benar nih? Iya, Nabi yang minta. Nabi yang minta. Akhirnya majulah Abu Bakar. Boleh nggak kiranya kisos ini saya menggantikan posisi Rasulullah? Sahabat yang lain maju, biar saya aja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Mundurlah kalian. Ini urusan saya dengan Ukasha. Coba kan, ini urusan dunia, perkaranya panjang. Nanti kita bahas. Ini urusan akhirat. Apa kata Sufyan As-Tsauri? La antalqallah yaumal qiyamah bisab'ina dzambin bainaka wa baina Allah ahwanu alaik bi antalqallah
bi dzambin bainaka wa bainan nas. La antal Allah yaumal qiyamah, kamu nanti berjumpa dengan Allah di hari kiamat bisa ba'ina alfi dzambin, dengan 70.000 dosa antara kamu dengan Allah. 70.000 dosa antara kita dengan Allah. Ahwan, masih jauh lebih ringan, kata Sufyan Ats-Tsauri, masih jauh lebih ringan, Pak. Min dzambin wahidin, dari satu dosa, tapi dosa ini bainana wa bainan nas, antara kita dengan sesama manusia. Coba lihat. Nabi tak mau seperti itu. Bagaimana kita? Coba, kita udah hidup berapa tahun? Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Pasti pernah berinteraksi dengan manusia. Pernah gak minta halalnya? Nabi ini ingin di kosong lah. Kalau bahasa kita di Indonesia ini halal bihalal, iya kan? Itulah filosofi halal bihalal, Pak. Halal bihalal itu bukan hanya seremoninya. Halal bihalal itu jabat tangan itu, itulah makna dari jabat tangan itu, runtuh semua dosa kita itu. Inilah Rasulullah minta di hadapan semua jamaah, dikumpulkan semua rakyatnya. Pernah gak menemukan satu pemimpin sampai hari ini yang pernah mengumpulkan rakyatnya hanya ingin minta kisos seperti ini, Pak? Kalau pemimpin sekarang mungkin semua rakyat itu minta kisos. Ada masalahnya semua, iya kan? Mohon maaf nih kalau kita RT sebelum berakhir masa jabatan itu, kalau kita RW sebelum berakhir masa jabatan itu. Karena alhamdulillah kita ada periodenya. Kalau nggak ada periodenya, kita bisa seperti Fir'aun, lupa diri jadinya, sampai-sampai mengaku sebagai Tuhan. Kalau kita pernah menjadi sebagai imam masjid, mohon maaf, pernah sebagai pengurus masjid, ketua DKM masjid, ketua yayasan masjid, sebelum kita mengakhiri periode itu, kumpulkan semua jamaah. Sama yang dilakukan Rasulullah. Tadi saya katakan bisa kita lakukan seperti yang dilakukan Rasulullah sebelum dikisas di padang mahsyarnya Allah. Akhirnya Rasulullah buka baju di hadapanmu. Itu sahabatnya itu geleng-geleng kepala. Ini Ukasha ini kurang ajar. Akhirnya Ukasha itu ngambil cambuk gitu. Ternyata yang terjadi, Ukasha itu tidak menyambut Rasul. Apa kata Ukasha? Ya Rasulullah, masalah kita ini saya anggap sudah selesai. Itu udah halal berarti. Itulah disebut dengan kosong, selesai masalahnya. Tapi izinkan saya mencium kulitmu ya Rasulullah. Satu permintaan saya Rasulullah, mohon kiranya diperkenankan, saya ingin kulit saya menyentuh kulit. Akhirnya diperlukan Rasulullah SAW. Maka diri sekalian sama-sama berbahagia. Mari kita belajar dari Ukasha ini. Ada pesan dari Imam Syafi'i seperti ini. Bi'sazad yaumal qiyamah dzambuka ma'a ghairika. Seburuk-buruk, sejelek-jelek azad, bekal untuk dibawa nanti ke padang mahsyar, berhadapan dengan Allah di hari kiamat, inilah bekal paling buruk nih. Apa kata Imam Syafi'i? Adalah dzambuka ma'a ghairika, dosamu pada sesama manusia. Zalim. Kalau kita menzolimi sesama muslim kita, saudara kita, itu urusannya sampai di akhirat. Makanya tadi kata Sufyan Ats-Tsauri, lebih baik berjumpa dengan Allah dengan 70.000 dosa. Ini kalau mau dipilih, pastinya yang lebih bagus nggak ada dosa kan. Tapi seandainya disuruh memilih, lebih baik mana? 70.000 dosa dengan Allah, dengan satu dosa dengan sesama manusia. Yang mana kita pilih?
Kata Sufyan Ats-Tsauri, lebih ringan yang 70.000. Kenapa? Karena Allah masih ada harapan, Pak. Nanti di hari akhirat, dosa kita dengan Allah itu masih ada harapan. Allah itu Maha Rahman, Maha Ghafur, Maha Tawwab, Maha penerima taubat, rahmatnya luas sekali. Tapi urusan kita dengan umat manusia, kapan dia tak ikhlas, kapan tak minta halalnya, kapan tidak diputihkan, kapan tidak dikosong-kosongkan. Ini resiko.